Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yemima Septinugraheni dengan NIM 202314014 dari Prodi Ekonomi, kelas Hukum dan Tata Negara A. Di sini aku akan menjelaskan mengenai hukum perdata. Mungkin sebagian dari kalian tidak asing dengan kata hukum perdata. Namun, apakah kalian tahu apa itu hukum perdata? Hukum perdata itu mengatur tentang apa dan apa saja isinya. Di sini aku akan menjelaskan beberapa hal mengenai hukum perdata. Secara umum, hukum perdata memiliki arti hukum yang mengatur tentang kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Selain itu, ada beberapa ahli yang mendefinisikan hukum perdata. Berikut adalah beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti, hukum perdata adalah semua hukum privat material berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu. Lalu yang kedua, menurut Profesor Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas. Lalu yang ketiga, menurut Sri Sudewi Mahsun Sohwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga perseorangan yang satu dengan yang lainnya. Setelah kalian mengetahui pengertian dari hukum perdata, sebenarnya bagaimana sih hukum perdata ada di Indonesia? Saya akan menjelaskan sejarah mengenai hukum perdata di Indonesia. Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Sebelum bangsa penjajah atau kolonial Belanda masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari beberapa kerajaan besar maupun kerajaan kecil, sebenarnya telah memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Jadi pada saat itu, walaupun ada sistem hukum yang berlaku, tapi tidak ada tulisan hukum secara tertulis atau lisan. Di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya Islam, ketika itu tidak dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo sendiri, misalnya hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat. Kedua hukum ini menyatu, dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Pada waktu itu juga, untuk beberapa daerah tertentu, seperti Aceh misalnya, atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung, hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi negara. Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, sebenarnya telah berlaku dua sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Lalu, bagaimana setelah Belanda menginjakkan kaki di Indonesia? Apakah hukum adat dan hukum Islam tadi hilang dan digantikan oleh hukum Belanda? Ternyata, ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah di Indonesia, hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan. Hal tersebut tercermin dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang ketika itu tertuang dalam pasal 131 IS. Apa sih isi pasal 131 IS? Baik,
Di sini saya akan menjelaskan isi pasal 131 IS. Pasal 131 IS memuat 5 ketentuan. Yang pertama, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau kodifikasi. Yang kedua, terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas konkordansi. Yang ketiga, bagi orang Indonesia asli dan timur asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendaki. Yang keempat, orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan yang terakhir, hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan timur asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, jelas pemberlakuan hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan politik adu domba atau divide and impera yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Dengan pemberlakuan politik hukum Belanda ini, terjadilah pengotak-otakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia. Hal ini tercermin dengan pemberlakuan pasal 163 IS yang berasal dari 109 RR baru yang menyatakan bahwa hubungan berlakunya BW di Indonesia, penduduk di Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan. Di sini saya akan menjelaskan 3 golongan tersebut. Apa saja sih yang termasuk dalam 3 golongan tersebut? Ada 3 golongan di sini. Yang pertama Eropa, yang kedua Timur Asing, dan yang ketiga Bumi Putra. Yang termasuk dalam golongan Eropa adalah orang-orang Belanda dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya. Masuknya orang Jepang ke dalam golongan Eropa didasarkan adanya perjanjian antara Nederland dan Jepang dalam lapangan perdagangan dan perkapalan, yang memberikan harapan kepada Jepang bahwa bangsa Jepang akan dipersamakan dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Yang termasuk dalam golongan Eropa juga mereka yang memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia. Berikut keturunannya, baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan undang-undang. Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan Tionghoa, dan orang Asia yang lainnya termasuk pada India, Pakistan, dan lain-lain. Lalu, bagi golongan pribumi atau bumi putra, adalah orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukkan diri kepada KUH Perdata berdasarkan Statblad 1917 nomor 12. Nah, begitulah sejarah hukum perdata bisa ada di Indonesia. Setelah kalian mengetahui pengertian dan sejarah hukum perdata, saya akan menjelaskan mengenai sistematika hukum perdata. Di sini ada 2 sistematika yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. Dan yang kedua, sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya akan menjelaskan yang pertama, sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. Berikut adalah sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum.
Menurut ilmu hukum, sistematika hukum perdata dibagi menjadi 4. Yang pertama, diri seseorang. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kekayaan. Dan yang keempat adalah waris. Yang pertama, diri seseorangan. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Yang kedua, hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Yang ketiga, kekayaan. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Lalu yang terakhir, waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Selanjutnya, saya akan membahas sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu, sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sistematikanya juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, buku 1 tentang orang. Ketentuan yang diatur dalam buku 1 ini mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Hal tersebut mengingat menurut pembuat undang-undang, pengertian hukum orang dalam arti luas juga meliputi hukum keluarga. Berkaitan dengan kebentukan buku 1 KUHP Perdata, dewasa ini dengan telah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi. Lalu yang kedua, buku 2 mengatur tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Menurut doktrin, hukum kekayaan dibagi menjadi 2, yaitu hukum kekayaan yang absolut, yang merupakan hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 tentang benda, dan hukum kekayaan yang relatif, merupakan hak-hak perseorangan yang diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Berkaitan dengan ketentuan buku 2 tentang benda, KUH Perdata tidak diberlakukan lagi, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berdasarkan UU tersebut, semua ketentuan hukum menyangkut bumi atau tanah, air, dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, berkaitan dengan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotik sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata, dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam buku 2 tentang benda hukum ini, KUH Perdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat undang-undang melalui pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu cara memperoleh hak milik. Selain itu, ketentuan dalam pasal 528 KUH Perdata ditentukan hak waris sebagai hak kebendaan. Lalu, buku 3 tentang perikatan. Hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif menurut doktrin. Hukum perikatan mengatur tentang hukum antara orang yang satu dengan yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum, kekayaan yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian. Khusus tentang hukum perjanjian berlaku asas kebebasan kontrak atau freedom of contract. Dalam hal ini, setiap pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka. Bahkan boleh menyimpangi ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata. Lalu yang terakhir, buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka peradilan. Selain itu, buku 4 KUH Perdata juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataannya. Misalnya, jangka waktu kapan seseorang mendapatkan hak-hak keperdataannya, kehilangan hak untuk menuntut hal miliknya, atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak milik. Setelah kalian mengetahui kedua sistematika ini menurut ilmu pengetahuan hukum dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya apa sih kaitan antara kedua sistematika ini? Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dengan sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut sistematika hukum perdata menurut doktrin dan menurut KUH Perdata. Bisa dilihat di sini, hukum orang dan hukum waris dalam doktrin masuk ke dalam buku 1 tentang orang. Lalu, hukum kekayaan absolut dan hukum keluarga masuk ke dalam buku 2 tentang benda. Sedangkan hukum kekayaan relatif masuk ke dalam buku 3 tentang perikatan. Selain sistematika, di dalam hukum perdata juga ada asas-asas yang ada. Di dalam buku 3 KUHP dijelaskan ada 5 asas di dalam hukum perdata. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan ada 5 asas hukum. Yang pertama, asas kebebasan kontrak.
Ketentuan pasal 1338 ayat yang pertama KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas ini memiliki arti janji harus ditepati. Asas ini berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan antar individu. Yang ketiga, ada asas kepribadian. Dalam asas ini, ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian tidak dapat menuntut suatu hak apapun berdasarkan perjanjian itu. Asas yang keempat ada asas konsensualisme. Berdasarkan asas ini, sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak. Asas ini terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Dan asas yang terakhir adalah asas itikat baik. Menurut pasal 1338 ayat yang ketiga KUH Perdata, perjanjian haruslah dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan, sebab unsur itikat baik dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat di dalam unsur kausa yang halal pada pasal 1320 KUH Perdata. Setelah mengetahui pengertian, sejarah, sistematika, dan juga asas, sebenarnya perbuatan apa saja sih yang melawan hukum perdata? Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbuatan yang melawan hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Sejak tahun 1919, di Indonesia perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau inbreuk op ens ander recht dalam bahasa Belanda, termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365 KUH Perdata. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum atau rechtspflicht dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum atau rechtspflicht dimaksudkan bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata. Lalu yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini, atau yang disebut dengan istilah Zorgvuldig, juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, ada 4 perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Tentunya, beberapa perbuatan ini tertulis dalam KUH Perdata. Tentunya, dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, terdapat beberapa unsur yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata ini. Saya akan menjelaskan beberapa unsur melawan perbuatan hukum perdata. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata,
Suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung 5 unsur berikut. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari pelaku. Umumnya dengan diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan juga tidak ada unsur kausa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku, perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pelaku. Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan jurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku harusnya mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365. Jikaupun ada hal tersebut tidaklah didasari pada pasal 1365 KUH Perdata, tetapi mungkin didasarkan kepada undang-undang lain. Lalu yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena prestasi yang hanya mengenai kerugian material, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian material, jurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang. Lalu yang terakhir, adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori faktual dan penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi. Sedangkan dalam hukum terdapat perbuatan melawan hukum sebagai akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai but for atau sine qua non. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai hukum perdata. Semoga kalian semakin paham mengenai hukum perdata, mulai dari pengertian, lalu sejarah, lalu sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum, lalu sistematika menurut KUH Perdata, asas-asas hukum perdata, perbuatan yang melawan hukum dalam hukum perdata, dan juga unsur-unsur apa saja yang digunakan pelaku dalam melawan hukum perdata. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian ya. Semoga semakin paham lagi mengenai hukum perdata. Terima kasih. Bye-bye.